kebetulan ada saudara yang bertanya, kamu kerja di mana? Di Indofood. Mbak, udah kamu keluar aja, kamu usaha ayam aja. Nah, sebelumnya saudara sudah usaha mengenai ayam petelur. Nah, kebetulan terus saya nggak berpikir panjang, langsung saya keluar, terus saya niatnya memang sebelumnya pengen usaha. Nah, terus di tahun 2015 itu saya bikin kandang tapi kecil-kecil dengan biaya yang sangat kecil, pakai bambu, kemudian saya rangkai, saya lihat di YouTube, nah itu kandangnya seperti apa lah, saya bikin waktu itu sekitar 500-an ekor. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Ramli Mirnawan. Saya tinggalnya di daerah Umbul Martani, Sleman. Usaha yang saya geluti saat ini ayam petelur yang saya mulai usahanya di tahun 2016. Kebetulan di tahun 2015 itu saya sebelumnya itu kan ikut kerja sama orang juga. Di tahun 2010 saya kerja di Indofood sampai tahun 2015. Nah, kebetulan ada saudara yang bertanya, kamu kerja di mana? Di Indofood. Mbak, udah kamu keluar aja, kamu usaha ayam aja. Nah, sebelumnya saudara sudah usaha mengenai ayam petelur. Nah, kebetulan terus saya nggak berpikir panjang, langsung saya keluar, terus saya niatnya memang sebelumnya pengen usaha. Nah, terus di tahun 2015 itu saya bikin kandang tapi kecil-kecil dengan biaya yang sangat kecil, pakai bambu, kemudian saya rangkai, saya lihat di YouTube, nah itu kandangnya seperti apa lah, saya bikin waktu itu sekitar 500-an ekor. Kebetulan punya lahan sendiri di daerah Donggal Sari, Umbul Martani, Ngemplak Sleman, itu ada lahan sedikit, kemudian saya bikin kandang di situ. Di tahun 2016 mulai bikin kandang sampai tahun 2020 di situ. Kemudian saya kandang tersebut ada trouble, ada masalah. Kemudian di tahun 2018 saya buka usaha tempat yang lain. Di sini lokasinya ini saya buat di tahun 2018. Nah, di tahun 2018 saya mulai bikin satu kandang dengan modal seadanya, istilahnya modal nekat lah, karena tanah di sini saya juga nyewa waktu itu. Nyewa ini punya kas desa, saya harus mengeluarkan kas petty cash, kemudian buat nyewa, kemudian saya bikin satu kandang. Waktu itu pertama bikinnya itu 1000 ekor. Nah, itu waktu itu saya juga pinjam finansial di bank karena memang keterbatasan dana. Nah, waktu itu modal nekat saya bikin 1000 ekor, kemudian hasilnya saya sisihkan. Terus waktu itu saya mencoba untuk bikin satu kandang lagi di sebelah utaranya itu. Saya bikin satu kandang lagi. Nah, singkat cerita, di perjalanan banyak sekali kendala. Baik faktor ayam yang sakit, baik faktor lingkungan, karena konstruksi kandang sangat mempengaruhi kenyamanan ayam. Kalau ayamnya nggak nyaman, panas, sirkulasi udara kurang bagus, ya nanti faktor di ayamnya kotorannya bisa kurang kering, nanti menimbulkan bau, amoniaknya tinggi. Nah, faktor-faktor itu kemudian menjadi pelajaran. Ternyata di situ saya melihat, ternyata konstruksi kandang itu sangat mempengaruhi. Kemudian saya mulai bikin lagi kandang berikutnya, konstruksinya saya tinggikan agar sirkulasi udaranya bisa masuk. Nah, lama-lama akhirnya kotoran bisa menjadi kering, ayam nyaman, kesehatan ayam juga terjamin. Ini saya selesai kandang ini di tahun 2020. Saya mulainya di 2018, selesai 6 kandang ini di tahun 2020. Tapi masih punya hutang. Kalau modal kandangnya itu per 1000-nya, kalau nggak salah waktu itu di tahun 2018 itu hampir 70 juta. Itu kandang saja, belum sama baterai. Baterai itu besi yang buat kurungan ayam.
kita tahun 2018 itu beli per 1 ton itu sekitar 23 juta. Jadi kalau dikalkulasi kandang sama baterai itu sekitar 90-an juta. Saya kemarin berpikirnya itu simpel sih, masyarakat sekitar itu pasti butuh telur. Dia lebih enak, praktis cara memasaknya, mengolahnya. Jadi hampir setiap keluarga itu pasti membutuhkan telur. Perputarannya setiap hari, karena kita juga pengeluarannya setiap hari. Saya berpikirnya simpel seperti itu, karena apa ya, yang kita keluarkan setiap hari itu kan ayam setiap hari bertelur hari ini kita jual, hari ini kita sudah dapat uang untuk operasional. Nah nanti sisanya buat kita saving untuk kedepannya. Biasanya kalau di kandang itu familiar dengan lalat biasanya ya. Lalat itu kan disebabkan karena kita kurang menjaga kebersihan kandang. Pertama itu. Yang kedua feses kotoran. Kotoran itu kalau basah amoniaknya tinggi, kemudian nanti juga mempengaruhi kesehatan ayam. Nah ketiga nanti akan timbul lalat di situ. Tapi sebisa mungkin kita menjaga agar kandang kita itu bersih. Pertama, yang kedua kotoran kering sehingga tidak ada lalat, kotoran tidak bau. Nah, itu insya Allah nanti di lingkungan sekitar juga ikut nyaman. Kalau saya secara pribadi untuk pakan itu, karena setiap pakan itu kan, kalau pakan ayam petelur ya, ayam petelur itu kan terdiri dari 3 bagian. Ada konsentrat, ada jagung, ada dedak katul. Nah, 50% itu didominasi sama jagung, kemudian 35% konsentrat, yang 15% itu katul. Nah, katul itu juga macam-macam. Ada yang katul yang biasa, ada yang katul separator. Nah, kita pilih yang separator, yang kualitasnya paling bagus. Kemudian untuk konsentrat itu sebenarnya hampir sama. Di setiap pabrik itu hampir sama, kualitasnya hampir sama, tergantung proteinnya. Ada yang protein 35, ada yang protein 34. Nah, itu sebenarnya bisa diatur, bisa disetting kalau untuk masalah konsentrat. Yang paling utama itu jagung. Jagung itu kita pilih supplier yang amanah, dalam artian amanah itu dia bisa menyediakan jagung dengan tingkat kekeringan yang sesuai dengan yang sesuai kita inginkan. Karena kadar air maksimal jagung itu di angka 15. Dengan kualitas pakan yang baik, otomatis nanti akan menghasilkan telur yang bagus. Karena paling dominan itu tadi saya kembali ke jagung ya. Jagung itu 50%, kalau misalnya kita mendapatkan jagung yang kurang kering, yang basah, itu akan menimbulkan jamur. Jamur itu menjadi toksi. Nah, kemudian nanti bisa mengganggu pencernaan ayam sehingga nanti lama-lama dia tidak akan bertelur. Jadi sebisa mungkin kita memberikan pakan yang terbaik. Kalau saya pakan itu sehari 2 kali, pagi sama siang. Tapi banyak teman-teman peternak yang lain itu yang ngasih makan itu cukup 1 kali, di pagi saja atau di sore saja. Tapi kalau saya pribadi kemantepannya lebih di 2 kali sehari, pagi sama siang. Kalau dosisnya itu saya ngasih pakan ayamnya itu tergantung cuaca. Kalau di sini lingkungannya mungkin ya suhunya bisa dikatakan stabil ya. Kalau siang hari di angka 30-32 derajat. Itu saya ngasih makannya sekitar 125 gram per ekor ayam per hari. Nah, jadi kalau 1000 ekor itu sekitar 125 kilo per 1000 ekornya. Kalau faktor cuaca itu sangat memengaruhi kondisi ayam. Sama seperti kita sebenarnya. Kalau pas waktu cuaca ekstrim dalam artian siang panas sekali, kalau malam dingin sekali, 1, 2, 3 hari nanti kemungkinan ayam biasanya kalau daya tahan tubuhnya kurang, nanti bisa terjadi pilek atau snot gitu. Kalau makanya dari itu kita belajar bahwa gimana caranya dengan iklim atau cuaca yang ekstrim seperti itu ayam tetap sehat. Makanya kita vitamin itu seminggu saya 2 kali, 2-3 kali. Nanti 4 kalinya air putih. Nah, nanti selang seminggu berikutnya pakai vitamin 3 kali, lalu air putihnya 4 kali, seperti itu. Kalau yang di sini ini populasi sementara karena ada beberapa yang kandang yang tinggal sedikit karena di afkir ya. Kalau di sini itu sekitar 5.000 ekor. 5.000 ekor itu saya per hari mendapatkan 17 peti. Satu petinya 15 kilo. Nah, 17 peti itu sekitar 255 kalau nggak salah. 255 kilo kalau nggak salah, 17 peti.
Kalau untuk ayam petelur ini insya Allah sangat menjanjikan ya. Walaupun keuntungannya tidak begitu banyak, tapi untuk kebutuhan kita hidup itu insya Allah cukup sehari-hari. Karena perputarannya juga setiap hari, penjualan telur juga setiap hari, prosesnya juga setiap hari. Awal-awal saya kesulitannya itu di pemasaran telur. Waktu saya budidaya pertama kali itu di tahun 2016 itu saya kesulitannya di pemasaran telur. Karena saya belum tahu ini telur mau dijual kemana. Karena kan teman-teman di pasar itu biasanya dia sudah dapat supplier telur dari teman-teman kandang yang lain. Nah, waktu itu awal mula saya mencoba ke pasar-pasar. Itu bawa 2 peti, 3 peti. Nah, itu 1-2 sampai seminggu itu nggak laku. Telur nggak laku 1 minggu. Nah, setelah itu agak down sih sebenarnya. Kok ini jual telur kok susah sekali ya. Nah, lama-lama saya mencoba lagi ke pasar yang lain. Nah, itu saya minta untuk dijualkan telurnya. Kebetulan waktu itu di Pasar Pakem, pembelinya itu mau menjualkan telurnya. Nah, waktu itu 1 peti, 2 peti lah saya taruh sana. Seiring berjalannya waktu, akhirnya kedok tular. Nah, Bu ambil telur tempatnya yang sana, Mas Ramli ya gitu. Terus di pedagang A, pedagang B, pedagang C, akhirnya ikut ambil. Di 2018 awal kalau nggak salah waktu itu, karena telurnya baru sedikit, peminatnya banyak, ya kita kewalahan. Mau dapat telur dari mana? Nah, kebetulan ada saudara yang bisa membantu untuk kita ambil telur di tempat mereka, kemudian kita jual ke pedagang. Nah, itu menjadi semangat buat saya. Saya harus nambah populasi ayam untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Nah, di 2018 saya langsung berinisiatif untuk bikin kandang lagi. Kalau saya untuk memotivasi teman-teman, mungkin yang pertama itu yang namanya wira swasta atau entrepreneur atau usaha apapun itu tidak ada yang instan, tidak ada yang mudah, tergantung dari diri kita masing-masing. Nah, kita ada kemauan atau tidak. Karena kalau kita hanya melihat teman-teman wira swasta atau usaha apapun itu yang sudah jadi atau sudah berkembang, itu kelihatannya enak, tapi di dalamnya itu sebetulnya butuh proses yang panjang. Untuk memotivasi diri kita sendiri, itu seorang entrepreneur itu harus bermental baja, tidak pantang menyerah, dalam artian terus berusaha. Kegagalan itu pasti, setiap seorang wira swasta itu gagal itu pasti, tapi di balik kegagalan pasti ada hikmahnya. Karena saya sendiri juga sudah mengalami itu sampai berkali-kali bahkan. Buat teman-teman kalau misalnya membutuhkan telur fresh dari farm, mungkin bisa menghubungi manajemen Salva Farm. Nanti nomor WhatsApp-nya ada kita cantumkan. Untuk teman-teman baik pemuda ataupun pemudi atau semuanya, tetap semangat memperingati hari kemerdekaan yang ke-79. Kita harus tetap semangat merdeka.